geliat pilkada di beberapa kabupaten di seluruh Indonesia sudah mulai terasa. Pendaftaran, isu-isu politik berseliweran. Begitu juga di Kabupaten Manggarai. Dan satu kehormatan buat saya hari ini bisa berkunjung ke perpustakaan Kak Ronald. Selamat sore Kak Ronald. Selamat sore. Terima kasih Kak Ronald sudah mau menerima kita untuk berdiskusi. Siap. Kak Ronald. Ini Kak Ronald, sebelumnya kan saya pernah podcast tuh dengan Pak Heri Ngabut, Betul. wakil. Betul. Nah, beliau sempat saya tanya gitu, gimana pendapat Pak Heri terkait Dr. Ronald? Tentu pertanyaan itu tidak muncul begitu saja. Siap. Saya jalan dari Labuan Bajo, Ruteng itu saya temuin poster Kak Ronald di situ. Siap. Kayak gitu, saya bilang, karena saya bertanya nih, serius nggak ini abang? Serius, ini? ya. Gitu. Kabarnya ada berapa partai yang abang sudah daftar ya? Sekarang ini sudah daftar 5 partai yang saya sudah daftarkan. Ya, daftar. Itu partai apa saja Kakak? Yang pertama Demokrat. Oke. Terus yang kedua ke PDIP. Oke. Terus yang ketiga ke Perindo. Perindo. Yang keempat ke PAN. Oke. Setelah itu ke PKB. Itu 5 partai yang sudah saya Besok mau daftar lagi? Gerindra ini belum buka, terus Hanura juga belum buka, tapi saya pikir dengan yang sudah saya daftarkan ini, saya pikir mungkin cukup dulu. Kita lihat perkembangan diskusi selanjutnya seperti apa, kurang lebih begitu. Nah, kenapa saya harus tanya ini Karona? Ketika saya lihat poster Karona, ini kayaknya serius enggak ya? Soalnya gini, Karona ini kan bukan seorang politisi, nggak pernah tuh jadi kader partai manapun. Siap. Orang Jakarta bilang ujuk-ujuk, ini mau calon bupati. Siap. Nah, serius ya? Ini gimana cara berpikirnya sampai saya mau berpikir mau calon bupati itu? Siap. Gitu. Tapi yang pertama istilah politisi saya pikir bukan istilah yang harus dia adalah kader politik terus bilang dia politisi ya. Saya pikir dokter yang politisi juga bisa ya kan. Terus profesi lain juga tetapi dia juga seorang politisi juga bisa ya. Kurang lebih begitu. Itu tentang kalau bicara tentang politisi saya pikir semua orang bisa dibilang politisi ya, karena ya istilah politisi ini kan luas sekali maknanya ya. Tapi kembali ke soal kenapa ujuk-ujuk, kenapa tiba-tiba mau maju. Ya, keinginan maju masuk ke dalam kontestasi pilkada tahun ini, saya pikir sih bukan ujuk-ujuk ya. Proses pekerjaan saya pikir ya sudah saatnya lah saya seorang dokter maju berniat memberikan pilihan lain untuk masyarakat, bahwa calon kita ada para birokrat, calon kita ada para pensiunan yang masih berpikir tentang Manggarai, ada calon lain dari profesi yang lain, tapi belum ada. Saya tidak tahu ya di Manggarai. Saya pikir mungkin saya dokter yang pertama masuk di dalam kontestasi politik ini. Saya pikir ini memberikan opsi lain untuk masyarakat ya, bahwa seandainya kalau kita dipimpin oleh dokter, kayaknya boleh juga begitu. Jadi opsi-opsi lain lah yang kurang lebih bisa mereka pilih begitu. Jadi ya memberikan satu angin baru, memberikan satu suasana yang baru. Kayaknya betul ini dokter ini serius. Ya serius. Serius. Kenapa saya harus tanya itu? Karena soalnya gini, kayak ini kelahiran 81. Benar. Masih muda dalam konteks politis. Siap. Lalu yang kedua,
Ya kalau bilang karir di dunia kedokteran, siapa yang tidak tahu? Ya. Kak Ronald punya klinik Ya, siap. di Rumah Sakit Cancar. Ya. Lalu orang pertama yang nekat bangun rumah sakit jiwa. Ya, ya, Kan ya, itu. ya. Nah, dan kayak dokter, dok, kayak kan tahu itu, politisi itu tingkat stresnya tinggi, bisa kena lambung nanti. Jadi jangan sampai dokternya jadi pasien nanti. Siap. Kenapa harus memilih jalan itu? Apa? Ya, Gitu. betul. Nah, kalau hanya sekedar yang tadi yang kayak bilang bahwa saya ingin memberikan pilihan baru, baru, saya kira tidak sesederhana itu. Sesederhana itu ya, saya pikir. Ya, memang, bro benar. Ini dunia lain untuk saya ini. Ya, jadi di dunia kedokteran, di dunia kesehatan, saya pikir saya sudahlah di puskesmas, di rumah sakit, di klinik, di masyarakat, sudah semua saya cobai, saya jalanin ya. Sampai dengan orang dengan gangguan jiwa juga saya sudah alamin itu. Tapi saya pikir ya, saya memasuki dunia yang lain ini memang banyak tantangan ya untuk pribadi saya, karena ini dunia yang paling fleksibel, mungkin lebih elastis dari karet. Tidak ada format. Di dunia kesehatan kita lihat ada keluhan, ada gejala pasien, gejala sakit, diagnosanya ini, obatnya ini ya. Ini dunia yang satu ini, dunia politik ini, gejala ada Ya. begitu mau didiagnosa, gejalanya berubah. Begitu mau dikasih obat, sudah tidak sesuai lagi dengan diagnosa, yang lain lagi, sudah berbeda lagi. Dan ini dalam hitungan menit, jam, hari berubah terus. Sehingga ya itu satu, bahwa ini dunia yang menurut saya dunia lain ya untuk saya. Tapi bukan berarti menyusahkan saya. Tidak, justru makin kesini saya merasa seru juga ini dunia yang seperti ini nih ya. Jadi saya ingin tetap berproses masuk ke dalam dunia itu ya. Terus kemudian selain tadi mau memberi pilihan opsi lain ke masyarakat bahwa ada dokter yang mau maju, juga saya pikir perlu juga ya saya yang selama ini bekerja di bagian paling depan, di puskesmas, di klinik, di kesehatan langsung terjun ke masyarakat, ternyata tidak cukup hanya dengan ilmu, khususnya maksudnya ilmu kedokteran ya, untuk membantu lebih banyak orang. Butuh kebijakan. Butuh kebijakan. Waduh. Ya, jadi ya kita dengan ilmu kedokteran ini kita bisa bantu orang ya. Satu hari 50 pasien, 60 pasiennya kita bisa bantu. Tapi tidak bisa menjangkau semua. Tapi tidak bisa menjangkau semua. Saya berpraktek di Cancar, rumah sakit, di klinik di sini. Paling ini saja yang bisa saya bantu. Ternyata di wilayah-wilayah kecamatan lain masih banyak yang membutuhkan bantuan, khususnya di bidang kesehatan. Masih banyak yang sakit, yang sangat membutuhkan bantuan kita, tapi kita tidak ada daya lagi mau membantu karena keterbatasan itu tadi. Sehingga saya berpikir bahwa satu-satunya jalan yang lain adalah membuat kebijakan yang pro lebih banyak orang, lebih banyak masyarakat. Nah, kurang lebih itu. Ya, kenapa pemilihnya harus maju? Kenapa tidak sampaikan aja kepada yang politisi yang ada di sana? Apa sih yang berbeda nantinya? Gitu? Saya pikir berbeda ya. Kita menyampaikan kepada orang yang akan mewakili kita, menyampaikan apa yang kita harapkan, tidak samalah dengan kita yang mengaturnya sendiri ya. Kita tahu bahwa di dalam susunan ini kan ada kepala puskesmas, ada kepala rumah sakit, ada kepala dinas. Itu kan kita bisa sampaikan lewat poin-poin itu. Tapi kan kadang-kadang kan walaupun hal itu kita sampaikan benar, tetapi kebijakan dari atas bukan ke arah situ arahnya, tentunya tentunya arah-arahnya itu tidak mengakomodir. Kalau ini soal prioritas kebijakan, Siap. Artinya bisakah saya simpulkan bahwa
Kak Ronald ini akan memprioritaskan sektor kesehatan. Lebih memprioritaskan, bukan berarti yang lain diabaikan. Siap. Apa yang membedakan dengan yang sudah dilakukan sebelumnya? Ya, yang pertama, saya sih selalu percaya Oke. orang dengan latar belakang kesehatan dan mengurus kesehatan tentu akan hasilnya lebih baik, ya. Begitu juga untuk urusan yang lain, ya. Kita ambil contoh, infrastruktur jalan raya. Iya, siap. Tentu harus diserahkan ke orang dengan latar belakang teknik. Nah, benar. Dia akan lebih tahu cara mengaturnya yang baik, begitu. Iya. Sehingga saya berpikir kalau pertanyaan tadi bahwa dokter, apa yang membedakan? Ya, yang membedakan saya karena saya yang mengurus. Saya mengurus, saya yang expert di bidang itu ya gitu. Tapi kalau bidang lain, tentu saya butuh orang lain, saya butuh teman lain untuk mengurusi hal-hal yang mungkin bukan di bidang yang saya ahlinya, begitu, kurang lebih begitu. Seberapa sih persoalan kesehatan kita, dokter? Di Manggarai ini sampai dokter harus turun gunung nih. Gitu. Tidak juga, bukan berangkat dari parahnya kondisi kesehatan, Ya, tidak. misalnya kondisi stunting kita, Ya, siap. kondisi kematian ibu hamil. Ya, siap. Yang butuh pendekatan khusus atau akses orang ke fasilitas kesehatan. Siap. Ya. Jadi yang pertama, pingin mengurus urusan kesehatan bukan berarti kondisi kesehatan masyarakat Manggarai sekarang kita ini hancur tidak juga, bukan berangkat di situ, ya. Oke. Bukan berangkat dari situ, tapi saya memikirkan bahwa program-program yang sudah berjalan sudah on the track, cuman mungkin konsentrasinya yang belum fokus ke bidang itu. Kita ambil contoh ya, indikator-indikator tentang TBC, indikator tentang stunting, indikator tentang kematian ibu dan bayi. Itu semua sudah merupakan program dari pusat yang sampai di daerah harus dijalankan, ya. Tetapi fokus dan konsentrasinya belum ada. Gitu. Jadi ya itu program dari pusat, jalankan dan selesai. Berbeda kalau kita fokus di masalah-masalah itu tadi, begitu. Itu contoh yang saya ambil. Tapi ada satu misalnya ya, tentang jaminan kesehatan. Jaminan kesehatan ini seluruh warga negara sekarang ini yang masuk dalam kategori tidak mampu itu wajib dibiayai oleh pemerintah. Bukankah itu sudah? Sudah, tetapi kan pelaksanaannya tidak seluruhnya seperti begitu. Oh ya? Ya, misalnya pendataan masyarakat. Oke. Mau dimasukkan ke dalam masyarakat dengan kelompok yang mampu, tidak mampu, dan perlu dibantu, lewat dinas sosial, lewat catatan kependudukan sudah dikirim ke Jakarta bahwa mereka-mereka ini yang perlu dibantu. Artinya jaminan kesehatan mereka dibantu oleh APBN. Tapi kenyataan data yang dikirimkan itu tidak seluruhnya ditanggung oleh APBN. Kenapa? Karena mungkin datanya kurang lengkap dan lain-lain, data double dan lain-lain, sehingga tetap masyarakat Manggarai tidak semua yang mendapatkan, kita biasa bilang bahwa PBI, penerima bantuan iuran, itu biasanya dari pemerintah pusat. Masih banyak di daerah kita yang memang kalau sudah tidak dibantu oleh APBN, Pemda punya kewajiban untuk membiayai mereka. Sehingga kalau dengan demikian seluruh rakyat atau masyarakat Manggarai ini terjamin kesehatannya, apalagi yang kita pikirkan. Dalam catatan Kak Ronald ini berapa banyak rakyat yang tidak diakomodir ini? Ya, dalam mungkin ada data, bagi data lah. Ya, kurang lebih ya, mungkin saya tidak bisa sebutkan secara pasti posisi sekarang ya, tapi ini tentunya kita bisa berkolaborasi dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS, dengan Dinas Sosial, kita bisa melihat datanya. Tapi menurut saya tidak kurang dari 3.000-4.000 masyarakat kita masih belum punya jaminan kesehatan. Dan Kak Ronald nanti berkomitmen
untuk membiayai itu dari APBD. Iya, itu komitmen saya itu pasti. Karena apa? Itu kewajiban daerah. Problemnya begini, Ronald. APBD Manggarai itu hampir 1 triliun lebih. Siap. PAD Manggarai itu ya bergerak hanya sekitar tidak sampai 300-400 miliar. Siap. Tentu ada yang harus Ronald korbankan. Ya. Sektor apa yang Ronald korbankan? Yang pertama tentunya apapun sektor itu, saya akan prioritaskan tentang jaminan kesehatan ini. Sehingga bukan dikorbankan ya, mungkin di tahun depannya baru kita membiayai itu, tapi tahun pertama jaminan kesehatan ini yang Harus tuntas. Oke. Ya, sehingga tidak ada lagi orang yang takut berobat atau orang yang takut ke rumah sakit atau takut bertemu dengan dokter karena tidak punya biaya untuk membiayai sakitnya. Berarti publik harus catat nih. Tahun pertama janji politiknya Dr. Ronald Susilo adalah memberikan jaminan kesehatan kepada masyarakat Manggarai yang tergolong tidak mampu dan itu harus dibiayai oleh APBD itu pasti. Nanti ini terus ditayangkan. Siap. Dan rakyat pasti akan tagih. Siap. Nah, kembali lagi kita ngomong kesehatan. Ya. Soal isu kesehatan, tentu tidak hanya berbicara soal infrastruktur kesehatan seperti rumah sakit, obat-obatan dan pelayanan, juga manusianya. Ya. Nah, belakangan ini ada berita yang kontroversial. Oke. Kabarnya Pak Bupati itu memberhentikan sejumlah tenaga kesehatan. Oke, meskipun setelah itu ada dialog, tapi kabarnya belum di SK-kan lagi. Ya, belum di SK-kan lagi. Gimana menurut dokter? Ini menarik ya, Tapi saya pikir ya, keputusan yang diambil oleh kepala daerah tentunya sudah melewati banyak masukan dan diskusi yang panjang. Sehingga dengan kita cerita sekarang yang terjadi bahwa tidak mempekerjakan lagi mereka, saya pikir itu hak prerogatifnya pimpinan daerah. Kalau Dr. Ronald besok jadi bupati atau wakil, siap. Apakah mereka akan ditarik kembali? Tergantung juga ya. Tergantung kebutuhan, tergantung kemampuan daerah. Sehingga menurut saya bahwa semua pemimpin, khususnya pemimpin daerah, saya pikir dia punya style gayanya masing-masing ya. Seperti misalnya begini. Saya akan fokus prioritas pembangunan saya itu ke arah sini. Itu haknya dia, hak prerogatifnya dia, dan tentunya sudah lewat banyak pertimbangan. Berarti kalau dia prioritaskan ini, ada baik bidang lain yang dia kurang prioritaskan, yang dia korbankan. Sehingga saya pikir pilihan kebijakan, saya pikir kurang lebih begitu. Nah, Dok, ini nih, sorry aja sebelumnya saya harus minta. Ini mungkin agak sensitif. Gitu. Kita ngomong politik, kembali lagi, kadang politik kita itu agak kejam. Agak kejam, berbagai isu akan dimainkan dalam politik. Siap. Bahkan sampai menyerang hal-hal yang harusnya tidak. Dokter ini kan baru terjun politik. Saya katakan baru lah. Siap. Gimana tuh dok? Dokter ini kan, secara etnis Tionghoa. Ya, betul sekali. Tapi yakin tuh bisa menang. Siap. Ya, tentang etnis ya. Saya pikir, bro, zaman sekarang sih bicara tentang etnis, bicara tentang suku, agama, dan lain-lain, sudah tidak zamannya lagi sekarang bicara tentang itu. Yang terpenting, niat berbuat baik kepada orang lain itu yang paling penting. Ya, agama apapun, ras apapun, suku apapun, kalau memang tidak memikirkan kepentingan banyak orang, ya tidak pakai itu, begitu. Tapi kalau memikirkan banyak orang untuk kepentingan banyak orang, mau dari suku apa saja, semua orang terima. Itu yang pertama. Yang kedua, yaitu tadi
masyarakat sekarang sudah sangat-sangat cerdas, sudah sangat-sangat banyak apa ya, ilmunya ya, bahwa mereka tidak penting siapa pemimpinnya, beragama apa, etnis apa, yang penting buat yang baik untuk masyarakat. Saya pikir itu, sehingga jika nanti isu itu akan ada, saya pikir akan hilang dengan sendirinya. Dan tidak akan mengganggu. Tidak, sangat tidak mengganggu, karena ya Manggarai ya tempat lahir saya, tempat besar saya. Saya puluhan tahun hidup di Manggarai. Saya orang Manggarai. Saya orang Manggarai asli. Ya, saya orang Manggarai asli, dan yang lebih penting adalah selain saya merasa saya orang Manggarai, saya mau melakukan yang terbaik untuk orang banyak. Itu intinya, sehingga kalaupun isu itu ada, saya pikir Tidak terlalu ditelan bumi dan orang tidak akan membicarakan itu lagi ya. Saya pikir kurang lebih begitulah. Saya pikir. Kembali gini, ada yang mengatakan gitu bahwa banyak politisi itu cenderung kena penyakit jiwa. Nah, biasanya ego itu besar, ego besar segala macam. Dan Bapak ini seorang dokter yang punya rumah sakit jiwa. Tentunya sadar dong. Gitu. Nah, gimana itu, Dok? Apa nggak takut nanti terganggu kejiwaannya? Jangan kan lucu kan? Dokter Ronald depresi. Siap. Gitu. Karena stres gitu. Oke, bro. Ada dua hal yang mau saya sampaikan. Iya. Yang pertama, betul, bro. Gangguan jiwa dengan tidak gangguan jiwa ini beda tipis. Itu pertama. Tanpa masuk di dunia politik, susah juga kadang-kadang kita bedakan. Ini orang gangguan jiwa atau bukan gangguan jiwa, ya kan? Karena memang beda tipis. Begitu. Itu yang pertama. Poin yang kedua yang mau saya sampaikan, ini mungkin agak penting. Yang memaksakan diri dan berambisi tinggi sekali ya, memang bisa gangguan jiwa, bro. memang bisa ke arah situ nantinya, kalau sesuatu apa yang dia inginkan, dia cita-citakan atau dia pengen sekali itu tidak sesuai, ya bisa juga. Nah, sekarang saya mau cerita tentang saya ini. Perjalanan saya ya sejak Oktober tahun kemarin saya sudah mulai jalan, sampai kemarin begitu para parpol membuka pendaftaran, saya mulai daftar, ya kan? Jadi dari jalan, dari bertemu masyarakat, terus mendaftarkan diri di partai politik, dan sampai dengan sekarang kan tahapnya baru sampai di pendaftaran. Setelah mendaftar, ada tahap yang berikutnya adalah survei. Survei, saya tidak tahu ya sekarang, kalau saya hitung-hitung. Sudah survei? Belum. Sedang mau berlangsung, nanti akhir Mei ini mungkin ada hasil ininya. Saya menghitung-hitung kurang lebih kandidat yang mau maju ini luar biasa masif, luar biasa besar ya. 14 orang mungkin, 15 orang. Ada yang mau jadi bupati, ada yang mau jadi wakil bupati, ya kan? Dan ini semuanya tentunya nanti akan disurvei. Disurvei, baik oleh internal partai mensurvei yang mendaftar, atau ada juga survei yang mau mensurvei secara keseluruhan. Siapa-siapa yang mau maju ini akan disurvei. Nah, saya mau mengatakan bahwa hasil survei ini adalah proses ilmiah, saintifik, yang harus kita pakai sebagai pedoman, sebagai pembelajaran. Saya ambil contoh saja. Anggaplah sekarang calon yang ingin maju ini 10 orang. Hasil bulan Mei surveinya
saya berada di posisi ke-9. Oh, kita tunggu bulan Juni. Siapa tahu popularitasnya akan meningkat. Di bulan Juni, saya naik dari 9 ini survei masuk ke peringkat yang ke-8. Ya. Yang akan gangguan jiwa itu adalah orang yang surveinya terendah tetap paksa mau jadi bupati. Gangguan jiwa. Enggak. Fix itu. Fix gangguan jiwa. Begitu. Oh, itu secara saintifik. Saintifik. Ya. Proses survei ini saintifik. Sampelnya di Tapi mana-mana. diagnosa tadi itu Diagnosa yang kalau memaksakan diri ya gangguan jiwa itu. Begitu. Sehingga sekarang berprosesnya ini sekarang saya harus hati-hati. bertemu dengan banyak masyarakat, berjumpa dengan memastikan bahwa popularitas dan elektabilitas saya Pantas. cukup perlu bisa bersanding dengan Yang lainnya. yang lain. Kalau kita cerita sekarang ada Pak Bupati, ada Pak Wakil Bupati, ada para senior yang sudah beberapa periode juga mencalonkan diri, ya kan? Ya paling kurang lah ada di dalam hitungan 4 atau 5 itu wajar kalau kita coba terus maju. Karena nanti kan berpasangan, begitu. Tapi ya harus realistis, dan itu yang saya bilang tadi bahwa kalau sudah urutan ke-9, ke-10 dan memaksakan tetap harus jadi bupati, mungkin ini yang namanya gangguan jiwa. Tidak masuk. Terkait dengan survei lalu calon bupati segala macam. Karena ini mau maju bupati atau wakil sih? Benar. Ya banyak yang bertanya begitu. Ya, tapi saya pikir begini. Atau tergantung survei? Oh, tidak. Tergantung diskusi ya, tergantung ininya. Tapi prinsip saya begini. Bupati dan wakil bupati adalah satu. Karena nanti waktu pemilihan tidak ada tusuk bupati sendiri, tusuk wakil sendiri. Kami berpasangan dan punya nomor yang satu juga. Entah itu nomor 1, nomor 2, nomor 3. Sehingga menurut saya, nomor 1, nomor 2 itu hanya masalah angka saja, nama saja bupati dan wakil. Saya pikir kalau kolaborasinya baik, sama saja mau jadi bupati, mau wakil bupati, ya kami ini nanti yang bersama-sama memikirkan Manggarai ke depannya. Tapi banyak kan yang pecah di tengah jalan. Ya, benar. Apalagi perjuangan kebijakan tadi kan. Siap. Udah janji pada rakyat, misalkan karena jadi wakil nih, udah janji pada rakyat, bupatinya gap. Siap. Tapi saya pikir mungkin saya pikir proses dari awal mungkin proses konsolidasi komunikasi, saya pikir komitmen itu sangat penting ya, karena ya juga saya pikir namanya pemimpin, ego itu memang salah satu hal yang kalau saya pikir saya bisa mengatasi itu. Oke. Kalau saya, karena majunya kan tidak mungkin sendirian. Ya, saya mau tanya nih, ada 3 nama. Siap. Nah, ini terakhir nih, Keronal. Gimana pendapat Keronal terkait Pak Bupati sekarang, Pak Heri Nabi? Saya harus sebut dia, karena beliau sekarang Bupati ya. Ini pendapat tentang apa nih? Ya, sebagai seorang pekerja kebijakannya atau apa? Dalam kapasitas dia sebagai seorang politisi. Siap. Yang pertama, ya beliau sudah teruji melawan incumbent Pak Deno kemarin. Saya pikir luar biasa ya, mengalahkan incumbent itu dengan perolehan suara yang begitu besar ya. Itu adalah satu hal yang menguji beliau ini adalah petarung sejati ya. Mengalahkan incumbent dengan perolehan suara begitu besar. Saya pikir ya luar biasa. Ini perlu berguru lah. Saya pikir perlu berguru. Itu tentang keterpilihannya beliau ya. Terus yang kedua tentang
tentang kebijakan atau tentang yang sudah berjalan 3 tahun lebih ya. Ya, saya pikir ya beliau punya beban yang besar sekali, di mana 2 tahun kita itu COVID melanda. Aduh, saya pikir menurut saya siapapun juga pemimpinnya di saat susah, berat, begitu begini ya. Saya bisa merasakan bahwa dia begitu mau menjalankan programnya dia, tapi apa daya, dukungan dana, dukungan yang lain-lain itu begitu tidak memihak padanya. Saya rasa ya beliau cukup tertekan dengan itu. Apalagi ya janji-janji kampanyenya mau dia realisasikan. Ya dengan apa caranya? Sehingga ya saya berpikir pasti beliau cukup Atau jangan-jangan berat dengan itu. tidak ingin mengatakan apakah janji kampanye beliau terlalu banyak? Kampanye saya tidak tahu ya. Karena mungkin itu salah satu cara kemarin untuk mengalahkan incumbent. Mungkin ya. Tapi saya pikir ya beliau sangat-sangat berbeban berat menjalankan masa dia selama 3 tahun lebih itu ya. Saya pikir kurang lebih itu. Nah, kan beliau tidak sendiri. Betul. Sekaligus saya tanya wakilnya. Betul. Ya, Bapak Heri, ya itu tadi saya bilang ya Pak Heri kalau bertemu saya anggap beliau ini ya Bapak, ya dekat, selain karena usia, selain karena pengalaman di birokrasi yang begitu lama ya di birokrat, saya pikir juga sama ya, mau membantu dengan cara apa menjalankan pemerintahan kemarin ini. Saya pikir-pikir ya susah juga apa yang mau didiskusikan dengan Pak Bupati ya. Pasti juga terbeban berat dengan kondisi pemerintahan yang dilanda COVID kemarin itu. Cuman ya beliau sekarang memilih untuk berpisah Ya, dan itu terus kemudian mau maju. Saya pikir baik juga ya, karena mungkin ada hal-hal yang sudah didiskusikan dengan Pak Bupati saat itu dan belum terrealisasi, dan beliau berpikir bahwa mungkin saat inilah saya merealisasikan apa yang saya inginkan. Oh, tentunya juga untuk semua masyarakat Manggarai kok, bukan untuk kepentingan pribadi. Jadi saya pikir ya akan seru lah, akan oke lah, akan baik lah begitu. dari sekian banyak kandidat ini, Ya, ada seorang Sri Kandi, siap. Ibu Marta Muslim Tulis. Betul. Kabarnya dekat dengan dokter. Kita panggil Ica Tulis. Ya. Kabarnya akrab. Gimana pernah? Kami satu angkatan dan kami sudah ngobrol, sudah bertemu, kami ngobrol itu pecah sekali. Karena umur sama, jadi kami punya pandangan terhadap apa yang akan kami buat jika nanti terpilih itu mirip. Mirip. Maksudnya antara ide saya dengan idenya dia, Ica ini mirip, bahwa kami gregetan, kami usia yang lebih muda, atau kami bisa bilang kami mungkin calon termuda yang mau maju sekarang ini. Kami begitu greget dengan banyak hal, dan beliau juga sama seperti saya. Kita mau begini. Ya sama. Saya pikir energik sekali dan luar biasa ya. Teman saya satu ini, saya boleh katakan ini wanita super. Energinya besar, niat membangun Manggarainya yang besar. Cuman kembali lagi ya, mau berpasangan dengan siapa ini harus
diskusikan dengan baik, kayak gitu. Karena dan harus punya elektabilitas. Ya, punya elektabilitas. Karena saya pikir ya, pasangan itu harus jangan dua-duanya energik, saya pikir. Nanti tidak ada yang jalankan. Energik ini kadang-kadang Harus waktu dengan diskusi. ide ini, tapi kah mesti ada satu orang yang Menjalankan. pelaksana begitu. Tapi itu tadi saya pikir si Sri Kandi ini, waduh, wanita luar biasa, wanita pejuang dan pekerja keras. Ya, oke, saya pikir kami punya ide yang sama, tetapi kita lihat ke depan. Mudah-mudahan berjodoh kami, mudah-mudahan. Tapi itu semua kan masih berproses, masih sangat dinamis. Dari 3 nama itu siapa yang mungkin menjadi pasangan? Saya pikir itu tadi. Kalau saya lihat tipe watak saya ya, mungkin tidak yang sama-sama meletup, sama-sama ini. Mungkin saya butuh orang yang lebih tua, orang yang lebih tenang, dan mungkin dia sudah berpengalaman sedikit ya. Ya, entah itu di birokrat atau entah di mana. Saya pikir itu yang saya bukan, kenapa? Kasih dong sinyal-sinyalnya. Kurang lebih begitu sehingga akan mengimbangi saya nanti kan. Karena kalau kita sama-sama meletup-letup, idenya banyak, itu tadi tidak ada yang mengatur pelaksanaannya, saya pikir juga tidak baik juga kan ya. Kurang lebih begitulah. Kurang lebih begitu. Karena ini saya hanya mau bilang gini sebenarnya. Ada satu fakta. Ya. Pemilu kemarin 2024 kemarin. 2024. Okay. Pileg dan Pilpres kemarin itu. Dominasi pemilih kita itu milenial dan Gen Z. Benar. 60%. Benar. Kacaunya, representasi politik kita itu datang dari generasi Z. Ya mungkin saatnya jumlah pemilih ini harus terrepresentasi dalam pemimpinan politik. Siap. Peluang itu saya kira ada. Gitu. Nah, ini pandangan saya. Gitu. Makanya bro, di sini mungkin saya sampaikan untuk para netizen, generasi milenial, generasi YZ, ya tidak ada lain lah, saya perwakilannya mereka. Kurang lebih begitu, sehingga karena mereka pemilih terbanyak, saya pikir juga program-program ke depan juga ya harus disesuaikan sudah dengan generasi yang banyak itu sekarang. Karena kalau masih pakai program lama, ya untuk siapa juga, ya kan? Kurang lebih begitu. Oke, karena tentu masih banyak hal yang bisa kita diskusikan, dan saya berharap setelah nanti penetapan kita masih bisa berdiskusi, bisa berbagi pikiran kepada rakyat, dan bukan hanya dengan Karonal, dengan calon-calon lain juga. Kita berupaya untuk berdiskusi. Terima kasih atas waktunya Karonal. Terima kasih. Sehat. Semoga rencana dan impiannya sukses. Ya, sampai di hari H. Terima kasih bro.